Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fitri, NIM 1814080011, jurusan Tadris IPA Fisika kelas A. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang global warming. Global warming atau yang biasa kita kenal dengan pemanasan global merupakan suatu peristiwa kenaikan suhu rata-rata bumi. Artinya, suhu bumi mengalami kenaikan dari suhu bumi yang sebelumnya. Artinya bumi kita yang kita tinggali saat ini itu semakin panas. Nah, ini disebabkan, global warming disebabkan adanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca tersebut adalah gas-gas. Gas-gas ini terdiri dari yang pertama ada gas karbon dioksida atau CO2, yang kedua ada CH4 atau metana, yang ketiga ada N2O atau nitrooksida. Nah, ketiga gas inilah yang akan bertanggung jawab terhadap efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini berada di lapisan stratosfer bumi atau lapisan ozon. Gas rumah kaca ini adalah berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar matahari. Nah, sebagian dari sinar matahari akan diserap oleh bumi, dan yang sebagian lagi akan dipantulkan keluar angkasa. Disinilah fungsi dari gas rumah kaca tersebut. Gas rumah kaca tersebut akan memerangkap sinar yang masuk, lalu sinar yang terperangkap itulah yang akan nantinya menghangatkan bumi atau menjaga kehangatan bumi. Lalu, mengapa mereka disebut juga dengan gas-gas rumah kaca? Nah, sebelumnya ini sama prinsipnya dengan rumah kaca pembibitan. Nah, di dalam rumah kaca pembibitan ini, sinar matahari akan masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, sinar matahari yang masuk tidak akan bisa keluar dari rumah kaca tersebut, sehingga panas yang terperangkap di dalam rumah kaca tersebut akan menghangatkan ruangan tersebut dan akan membantu mengendalikan pertumbuhan dari tanaman. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa panas yang masuk ke rumah kaca tidak akan bisa keluar lagi. Dan panas yang terperangkap akan menghangatkan rumah kaca tersebut sehingga membantu proses dari mengendalikan pertumbuhan tanaman. Nah, ini juga sama prinsipnya dengan gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca tersebut akan menjebak panas sinar matahari sehingga panas yang terperangkap tersebut akan menghangatkan bumi, sehingga inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Dijelaskan tadi bahwa salah satu penyebab dari global warming adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini bisa ditimbulkan dari asap kendaraan, asap dari pabrik, kebakaran dan penggundulan hutan. Dan ini semuanya terjadi akibat aktivitas manusia. Asap kendaraan itu mengandung CO2 atau karbon dioksida. Asap pabrik juga mengandung CO2, metana, dan asam nitrat, oksida nitrat. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa tumbuhan atau tanaman itu menghirup karbon dioksida atau CO2, sehingga karbon dioksida di bumi dapat dipertahankan keseimbangannya. Jadi bumi tidak terlalu panas. Nah, kalau terjadi kebakaran, otomatis terjadi banyaknya asap yang mengandung CO2, sehingga kalau terjadi kebakaran akan mengakibatkan keseimbangan CO2 tidak dapat dipertahankan. Bukan hanya kebakaran, tapi penggundulan hutan atau penebangan pohon itu juga mengakibatkan kadar gas CO2 akan menjadi meningkat atau menjadi tidak seimbang. Maksudnya, sehingga gas-gas CO2 tersebut akan diteruskan ke lapisan ozon, sehingga gas-gas rumah kaca di lapisan ozon kita akan semakin menebal.
semakin banyaknya gas rumah kaca di lapisan ozon, maka bumi akan semakin panas. Karena tadi sudah dikatakan bahwa gas rumah kaca tersebut berfungsi untuk memerangkap sinar matahari agar bumi tetap hangat, agar bumi tetap mempertahankan kehangatannya. Nah, jadi jika semakin banyak atau semakin tebal gas rumah kaca ini, otomatis akan semakin banyak sinar matahari yang terperangkap, sehingga bumi akan menjadi sakit. Dan penyakit ini setelah diteliti dinamakan juga dengan global warming atau pemanasan global. Pemanasan global ini sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan tanaman dan hewan bisa mati. Nah, pemanasan global ini bisa atasi dengan cara yang pertama ada reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Yang kedua, mengurangi dan gunakan kembali serta daur ulang. Yang ketiga, gunakan sedikit air panas. Dan yang keempat, yaitu matikanlah perangkat elektronik jika tidak digunakan. Karena memang perangkat elektronik ini membantu manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, mempermudah manusia seperti TV, kulkas, AC, dan lain-lain. Tapi banyak yang tidak tahu kalau di dalam alat-alat elektronik ini terdapat CFC yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Contoh alat-alat elektronik yang menggunakan CFC ini adalah kulkas dan AC. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran manusia. Nah, jadi sebagai manusia kita harus sadar bahwa sekarang bumi kita telah dilanda suatu penyakit yang disebut pemanasan global. Untuk itu, manusia diminta untuk lebih berhati-hati dalam menjaga bumi.